Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Bapak Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, yang terhormat Ketua Wilayah IGI Papua Barat, serta para hadirin tamu undangan yang saya hormati pula. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan sehingga kita dapat bertemu, bersilaturahmi, khususnya dalam acara Halal Bihalal Keluarga Besar IGI Papua Barat. Hadirin yang berbahagia, sebagai umat manusia, sudah selayaknya dalam kehidupan sehari-hari memiliki rasa hilaf dan rasa salah. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak hadirin yang berbahagia untuk melapangkan dada, membuka hati dengan rasa meminta maaf, dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya selaku pembawa acara akan membacakan rangkaian acara pada kesempatan berikut ini. Acara yang pertama, pembukaan oleh MC yang sesaat telah berlangsung. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Oke, baik. Acara selanjutnya yaitu Mars Igi. Ikatan Guru Indonesia mengemban visi mencerdaskan bangsa, mendidik generasi mulia, menjunjung kehormatan kode etik guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia bersumpah menjadi guru sejati, mengabdi untuk negeri, menjadi mutiara ibu pertiwi. Jayalah Iki, majulah Iki, Ikatan Guru Indonesia. Jayalah Iki, majulah Iki, Ikatan Guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia bermutu, jujur dan profesional, menjadi pelopor perubahan, pantang mengajar kalau tidak belajar. Ikatan Guru Indonesia terdepan dalam ilmu, sharing and growing together. Ikatan Guru Indonesia. Jayalah Iki, majulah Iki, Ikatan Guru Indonesia. Jayalah Iki, majulah Iki, Ikatan Guru Indonesia. Baik. Acara selanjutnya doa. Kepada Bapak Amirullah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah kami pada kesempatan ini untuk membawakan doa dalam keyakinan kami sebagai Muslim, dan teman-teman yang lain mungkin bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, segala puji bagimu ya Allah yang telah melimpahkan kepada kami kesehatan rohani dan jasmani sehingga kami dapat mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah, ya Rabb kami, telah 1 bulan penuh kami menjalankan ibadah puasa. Lapar dan haus telah kami tahan. Nafsu insaniyah dan nafsu amarah telah kami redam demi mendapatkan rahmat dan ampunan-Mu ya Allah. Untuk mendapatkan ridho dan berkah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, maka pada hari ini kami keluarga besar Ikatan Guru Indonesia wilayah Papua Barat berkumpul di tempat dalam media daring ini untuk saling melepaskan salah dan dosa di antara kami, untuk menghilangkan rasa iri, untuk menghilangkan karatan-karatan halus yang bersarang dalam hati sanubari di antara kami, sehingga bersihlah hati kami dalam melaksanakan ibadah kepadamu dan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kami. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, dan semoga mulai hari ini
kami bisa lebih baik, lebih sabar, lebih bijak dan cerdas, serta lebih bersemangat untuk menjalankan tugas-tugas kami sebagai seorang pendidik dalam mendidik putra-putra dan putri terbaik bangsa, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, serta dosa para pendahulu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu Ketua Wilayah IGI Papua Barat. Kepada Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Mila yang telah memulai acara, memimpin kegiatan kita pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Haji Abdul Fattah, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak sudah berhadir pada kegiatan kami, memenuhi undangan kami. Yang terhormat juga rekan-rekan pengurus wilayah IGI Papua Barat, para IGIRS Papua Barat, Bapak Ibu guru yang berpartisipasi, yang mengisi registrasi ini lumayan Bapak, hampir 25 orang, tetapi setelah kami konfirmasi ternyata memang bertepatan dengan banyak kegiatan baik di sekolah maupun beririsan dengan kegiatan yang ada yang guru penggerak, ada pengajar praktik seperti itu, tetapi di IGI itu terbiasa Bapak berapapun jumlahnya kami tetap berjalan saja karena moda virtual ini kita manfaatkan. Nanti rekaman kegiatan itu yang biasanya teman-teman ulangi kembali untuk bisa dimanfaatkan. Mungkin seperti itu. Baik, sampaikan terima kasih kepada Bapak, kemudian kepada teman-teman semua yang telah berkenan untuk hadir, dan kita memulai kegiatan kita kali tadi dengan bersama-sama berdoa ya Bapak, dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kemudian kesehatan itu yang utama, sehingga pada hari ini kita bisa memulai sama-sama mengisi tugas pokok dan fungsi kita sebagai insan pendidikan. Setelah kita bersama-sama berpuasa, berarti kita telah berhasil mentraining ya, ditraining oleh kurikulum dari agama kita, yang kemudian nanti buahnya kita menjadi pribadi yang paripurna. Jadi pada saatnya sebenarnya Hardiknas ini momentum kita untuk membuktikan, ajang pembuktian apakah nanti hasil tempaan kurikulum agama kita itu bisa tercermin dalam segala tugas pokok fungsi kita. Karena kalau kita urut-urutkan bahwa ujung tombak dari keberhasilan pendidikan kita adalah para guru, dan para guru adalah kita semua, dan sumber dari kualitas itu adalah iman dan takwa gitu, yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan penghayatan dan pengamalan dari agama kita. Jadi momen kita kali ini Bapak, kita membukanya dengan silaturahmi dan halal bihalal, artinya kita membukanya dengan hati yang bersih dan niat yang bersih. Semoga 1 tahun ke depan kita dari Hardiknas ketemu lagi di Hardiknas berikutnya itu benar-benar bukan hanya sekedar kita mengamalkan amanah dari kurikulum atau amanah dari segala regulasi pendidikan negara kita,
tapi sebenarnya kita sedang mengisinya sebagai bagian dari amal ibadah. Mungkin itu yang ingin menjadi ruh dari kegiatan kita kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini selain kami keluarga besar IGI Papua Barat menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri juga karena masih dalam suasana Syawal seperti itu. Dan perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, Pak Haji Abdul Fattah ini baru saja ya Bapak ya dilantik sebagai Bapak kita, Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat. Sebenarnya Pak Kadis, Pak Barnabas itu juga kami undang, tetapi beliau berhalangan. Jadi sebenarnya ingin ada kita sama-sama ya, karena menariknya ini ada switch ya Pak ya. Ada pertukaran jabatan ya Pak ya, dengan posisi yang sama. Jadi Pak Abdul Fattah ini sebelumnya di perpustakaan dan kearsipan yang ditempati oleh Pak Barnabas dan sebaliknya. Jadi switch ini sebetulnya bagi kami memandang ini sangat strategis. Mengapa? Karena di bidang Pak Kadis sekarang itu membidangi perpustakaan dan kearsipan, berarti kalau kita bicara perpustakaan maka itu sangat relevan dengan bagaimana kita bicara tentang literasi, dan literasi dengan pendidikan itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi barangkali mungkin kalau maaf-maafan itu adalah pembuka, jadi esensi dari kegiatan kita kali ini adalah bagaimana silaturahmi kita ini bisa berkualitas, yang di dalamnya nanti ada diskusi-diskusi. Mungkin teman-teman semua, kita semua ini Bapak adalah pelaku atau eksekutor ya segala kebijakan pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten. Eksekutornya adalah kita di kelas. Nanti di sini ada Bapak Ibu Kepala Sekolah juga bisa menceritakan dalam tataran skop sekolah. Jadi mungkin nanti adalah kita akan curhat-curhat ya, menyampaikan isi hatinya. Jadi sebenarnya kita eksekutor ini kadang-kadang mengalami berbagai kendala yang mungkin menjadi penghambat ya, penghambat harapannya A tapi pelaksanaannya B, di mana nanti korbannya bisa kita guru, bisa juga siswa. Yang kita khawatirkan adalah dampak dari siswa. Nanti mungkin supaya terarah saya akan langsung saja akan saya paparkan dalam bentuk PowerPoint. Nanti itu akan menjadi pengantar. Dari situ nanti langsung saja Bapak bisa menyambutnya itu dengan mungkin tidak harus berupa kebijakan ya Pak ya, tapi dalam kapasitas Bapak. Izin saya share screen. Sebentar. Baik, apakah sudah tampak? Sudah tampak ya? Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Ya, alhamdulillah. Baik, nanti ada beberapa paparan yang ingin saya sampaikan karena saya perlu menyampaikan Pak Abdul Fattah bahwa posisi Kepala Dinas adalah pengarah dari Ikatan Guru Indonesia Papua Barat, dan Pak Barnabas sudah mendampingi kami dari 2019 sampai 2022. Jadi memang perlu kami menyampaikan sedikit laporan yang harapannya adalah nanti Bapak bisa tetap menjadi pengarah kami dalam perjalanan masa bakti kami. Nanti isinya adalah amanah regulasi sebagai pendahuluan. Kita selalu mengacu dasarnya adalah regulasi-regulasi terkait pendidikan, kemudian beberapa data, fakta, dan mungkin sedikit
ajuan program dari kami, dan kita akan melihat kira-kira IGI bisa berperan apa dalam untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di seputar pendidikan Papua Barat. Ada banyak yang menjadi dasar kita regulasi, tentu saja Pancasila, Undang-Undang 45, Undang-Undang Sikdiknas, Pemda, otonomi khusus, kemudian pembentukan Papua Barat Daya. Nah, ini semua yang cukup kompleks untuk kita bisa cermati bahwa tidak mudah untuk melakukan perubahan-perubahan. Nanti kita akan lihat ya. Saya akan sampaikan secara singkat. Kami melihat bahwa posisi pemerintah provinsi itu merupakan eksekutor juga ya Bapak ya. Jadi pendidikan adalah pelayanan dasar dan menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Nah, ketika wajib maka harus menjadi amanah juga bagi pemerintah provinsi. Kemudian kewenangan pengelolaan pendidikan menengah, kemarin kita secara regulasi itu ditangani oleh provinsi, tetapi dinamikanya selanjutnya pada 2000 kita melihat ada perubahan, kita SMA dan SMK dikembalikan lagi ke kabupaten. Nah, itu juga mungkin kita akan mendengar bagaimana posisi kami guru-guru dari dampak perubahan. Baik, kemudian juga Undang-Undang Nomor 23 2014 kita ingin juga diingatkan bahwa sebagai masyarakat, dalam hal ini adalah organisasi profesi, kita semua memiliki boleh ya untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingan kita dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Seperti itu. Jadi ada kesempatan dan ada peluang. Jadi kegiatan kita kali ini ditunjang atau bukan sekadar ide, tetapi juga ada dasar hukumnya. Baik, kemudian diskusi kita kali ini juga memiliki potensi-potensi dalam hal ini Pemda berdasarkan undang-undang yang terbaru ya nomor 2 tahun 2021 otonomi khusus ini memberikan peluang yang sangat besar kepada pemerintah daerah. Di satu sisi peluangnya besar, tapi di satu sisi juga tanggung jawabnya besar saya melihat. Di sini ada variabel yang membutuhkan pemikiran yang mendalam. Misalnya harus memperhatikan HAM, memperhatikan budaya, memperhatikan kearifan lokal, seperti itu. Kemudian juga di sini harus juga memikirkan tentang dikti perguruan tinggi, baik dari kurikulum, kemudian standar mutu, dan seterusnya. Saya melihat ini beban provinsi juga berat. Kemudian di sini kita melihat ada amanah yang lainnya adalah pendidikan yang bermutu. Itu juga dibebankan kepada pemerintah provinsi. Di satu sisi bermutu, tapi di sisi lain harus beban masyarakat yang serendah-rendahnya. Ini dua hal yang juga agak perlu pemikiran, karena kita tahu kadang bermutu itu tidak bisa dengan biaya yang rendah. Mungkin ini menjadi persoalan tersendiri. Nah, kemudian selanjutnya kami melihat bahwa ada peluang-peluang di situ. Di sini ada kesempatan, dan kemudian ada kesempatan kami untuk bisa membantu pemerintah daerah mengembangkan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Seperti itu. Jadi masyarakat diajak untuk bersama-sama. Selanjutnya dampak ya, atau seluruh yang diamanahkan ini tentu saja membutuhkan bantuan dan subsidi dalam bentuk dana. Nah, seperti itu. Kemudian pada
bagian 6-nya di sini ada anggaran, tidak hanya anggaran tapi juga sarana prasarana, kemudian tenaga pendidik, pendidikan, dan yang ujungnya itu diharapkan pendidik dan tenaga pendidikan ini kami bisa sejahtera dan bisa terlindungi, ya, ada keamanannya seperti itu. Nah, ini semua kalau kita cermati satu-satu semuanya berat. Dan kalau kita perhatikan undang-undang yang baru ini seperti masih perlu kajian dan perlu ada perdasus kalau tidak salah, dan itu masih masih dalam pergumulan. Nah, kami melihat bahwa beban pemerintah provinsi ini tidak ringan dan mungkin IGI ingin sekali bisa dilibatkan di sini, Bapak. Nah, selanjutnya nomor 8 di sini pemerintah perlu ada pembinaan dan dukungan. Nah, kami melihat dan merasakan Bapak pembinaan pemerintah itu mungkin belum terasa ya. Jadi kayaknya kita tuh masih berjalan sektoral seperti nanti akan saya tampilkan dalam tabel. Selanjutnya kemudian juga masih banyak peraturan-peraturan yang harus dilahirkan oleh DPRD seperti itu untuk bisa mewujudkan, mengeksekusi apa yang diharapkan. Karena tataran regulasi biasanya masih harus digodok lagi sampai bagaimana di dalam Juknisnya seperti itu. Nah, dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen, kami guru-guru itu dituntut untuk profesional. Dan kita tahu juga tugas kami itu berat, mendidik, tidak hanya mengajar tapi mendidik. Jadi sebenarnya Bapak lahirnya Ikatan Guru Indonesia tahun 2009 itu tidak akan ada IGI kalau memang tidak ada masalah. Jadi kami melihat bahwa masalah pendidikan sampai hari ini masih banyak yang masih perlu diselesaikan dan tidak bisa dibiarkan dan hanya mengharapkan pemerintah saja. Maka IGI berinisiatif untuk kami sendiri yang berpikir bagaimana caranya membantu diri kami. Nah, jadi istilahnya mungkin bottom up seperti itu. Nah, ketika mengemban amanah Undang-Undang Nomor 14 seperti ini, nah di sini nomor 13-nya kita didukung oleh kebolehan ya. Bahkan di sini wajib ada organisasi profesi guru, dan tahun 2022 itu Dirjen GTK melegalkan ada 71 organisasi profesi guru yang ada di Indonesia. Bukan hanya PGRI saja, bukan hanya IGI, tapi ada 71 jumlahnya. Dan itu semua dipayungi, ada payung hukumnya untuk membantu keprofesionalitas guru. Nah, kemudian PP nomor 19 tahun 2017 juga di sini mendukung adanya organisasi guru yang dianggap dapat membantu untuk memberikan pertimbangan tertulis maupun lisan dalam menyusun renstra pemerintah, baik itu pusat, daerah, dalam hal ini adalah provinsi. Nah, kemudian IGI lahir untuk menyambut itu, untuk membantu itu berdasarkan SK Kemenhukam RI tahun 2009, dan IGI Papua Barat itu baru lahir 10 tahun kemudian, yaitu 2019. Jadi semuanya kami masih baru, Bapak, dan masih masa baktinya masih berjalan. Ini SK kami, tidak banyak yang aktif. Nah, mungkin langsung saja kami melihat di sini ya Pak Kadis dan teman-teman sekalian. Kalau kita menggunakan beberapa data, ini datanya masih perlu ditambah. Saya pikir
Tapi dari sejumlah data, memang Papua Barat itu kalau dibandingkan dengan provinsi yang lain, contohnya misalnya kita lihat di sini, iya, di sini alokasi Ibu, dana. maaf, tulisannya buram. Bagaimana, Bu? Maaf. Tulisannya buram, dari tadi kita tidak bisa membaca. Oh gitu. Iya. Gimana ya? Ini nanti saya share aja deh PowerPoint-nya. Tulisannya kurang jelas, tidak apa-apa, yang penting ngomong dulu. Nanti Iya, iya, siap. Baik. Karena ini Iya. Baik, jadi Papua Barat ini kalau kita melihat sampai 2019 alokasi dananya ini masih sangat kecil ya. Seperti itu. Kita urutan 33, 30 seperti itu dibandingkan dengan provinsi NTT bahkan. Nah, jadi dari alokasi saja ini kita masih urutan bawah. Nah, kalau memang penting ya pakai pemikiran sederhana, logika sederhana saja. Kalau memang Papua Barat menganggap penting, mengapa alokasi pendidikan kita dibandingkan provinsi lain itu masih rendah? Mungkin itu yang perlu diklarifikasi ya nanti oleh Bapak. Kemudian kita melihat juga dengan terbentuknya Provinsi Barat Daya sebetulnya kan akan berkurang dari 13 kabupaten kota Provinsi Papua Barat itu 6 sudah ke Papua Barat Daya, maka Papua Barat nanti akan mengelola 7 kabupaten. Nah itu saya pikir dengan 7 itu nanti akan mudah-mudahan akan lebih maksimal. Nah tapi di sisi lain juga pemindahan kewenangan SMA SMK ke kabupaten itu juga akan jadi persoalan sendiri ya dinamikanya. Jadi kalau tanpa komunikasi yang baik, itu nanti saya menduga akan ada masalah-masalah gitu. Jadi saya pikir jangankan nanti kita berpikir tentang kualitas anak-anak gitu, tapi kalau misalnya hal-hal manajemen yang berlarut-larut dan tidak terbuka, kemudian koordinasi seperti itu, ya koordinasi yang tidak mesra, komunikasi yang tidak baik, itu juga akan mempengaruhi. Contoh misalnya kami ya SMA, SMK itu dari tahun ke tahun itu teman-teman selalu gelisah tentang sertifikasi misalnya, atau teman-teman P3K atau teman-teman honorer. Jadi satu variabel itu saja itu mengganggu kinerja kami di sekolah seperti itu. Ya mungkin kalau misalnya manajemen yang baik yang menjadi tupoksi pemerintah bisa dilaksanakan dengan baik, maka saya pikir kita akan mengajar, melakukan mendidik anak-anak juga dengan tenang. Mungkin sederhananya seperti itu. Kemudian saya juga melihat bahwa potensi-potensi lain seperti perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua Barat itu mereka sebenarnya memiliki tugas untuk memperhatikan dari sisi pendidikan seperti itu. Jadi kalau bisa mohon ditarik partisipasinya, kemudian jangan cuma untuk berpikir tentang keuntungan perusahaan semata, tetapi pendidikan diabaikan seperti itu. Nah, kami ingin menyampaikan Bapak dari secara nasional IGI itu Rp0, artinya kami tidak pernah membebankan APBN maupun APBD sejak kami berdiri. Tapi kemudian dengan kolaborasi dengan beberapa lembaga, Molex, PT Samsung, Epson, seperti itu, kita terbiasa untuk melakukan sinergi dan sudah melaksanakan banyak kegiatan baik di Indonesia. Nah, di Papua Barat sendiri dengan kiprah kami dari sejak 2019 itu terakhir
kami menjadi fasilitator di Tambrau, program organisasi penggerak seperti itu. Kami dipercaya. Nah, mungkin peluang-peluang itu yang ingin kami ingatkan bahwa ada IGI gitu loh Pak. Ada IGI yang sudah berkiprah dari 2009 secara nasional dan kami 2019. Mungkin jejak digitalnya sebentar. Baik, secara singkat mungkin kami ingin menyampaikan dalam bentuk tabel. Ya, dari 2019, Bapak, mungkin kami perlu jujur bahwa seperti saya sampaikan, pemerintah pusat sendiri mengakui ada 71 organisasi profesi yang ada di Indonesia, tetapi dalam kenyataannya kami berorganisasi itu faktanya kami mendapatkan tekanan-tekanan dari organisasi profesi yang lain. Mungkin tidak perlu saya sebutkan organisasi mana. Jadi melakukan tindakan-tindakan diskriminatif, kemudian yang negatif seperti itu, misalnya menahan kepangkatan teman-teman, kemudian juga melakukan melakukan publikasi-publikasi yang untuk supaya teman-teman tidak bergabung di Ikatan Guru Indonesia seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini mungkin yang bertentangan ya dengan undang-undang bahkan, karena organisasi profesi tidak hanya satu, tetapi guru-guru semua jenjang, semua mapel boleh melakukan, boleh berorganisasi dan kita memiliki payung hukumnya. Nah, mungkin ajuan program kami adalah Bapak sebagai pengarah kami mungkin perlu memberikan perlindungan ya kepada kami ketika berorganisasi itu tidak diizinkan untuk melakukan intimidasi yang sifatnya intimidatif mungkin seperti itu. Saya menghambat kesepakatan teman-teman seperti itu. Bahkan ada yang lebih keras lagi di beberapa daerah. Mungkin itu yang tidak ingin terjadi. Nah, mandeknya pertambahan jumlah di Papua Barat yang awalnya 2019 itu 7 orang, tapi baru 1050 pada 2023 ini Bapak dibandingkan daerah lain itu juga karena seperti itu. Jadi masih ada dikotomi atau ada merasa lebih dari organisasi yang lain. Padahal kami semua tujuannya sama untuk bersama-sama membantu pemerintah meningkatkan kualitas dari guru-guru seperti itu. Jadi Ikatan Guru Indonesia memiliki jaringan cukup luas baik nasional bahkan sampai internasional. Jadi kami pikir kami juga ingin berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, kemudian juga kami melihat secara umum masalah kesejahteraan guru. Nah, jadi masalah kesejahteraan guru ini mengganjal sekali, di mana nanti mungkin diharapkan perlu pembahasan integratif. Contoh sederhana, Bapak, untuk sertifikasi itu beberapa kali kami dipingpong. Nanti diterimanya di BNI, bukalah di BNI, nanti dirubah lagi, nanti diterimanya di bank ini, bank itu, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu mengganggu pekerjaan kami, mengganggu fokus kami di sekolah. Jadi kalau misalnya hal-hal yang seperti itu bisa diselesaikan secara cepat, apalagi sekarang kan dunia abad digital ya. Jadi seharusnya hal seperti itu tidak terjadi. Jadi mudahkanlah kami dalam urusan bagaimana memperoleh kesejahteraan. Jangankan misalnya untuk cukup sebenarnya dilihat dari tunjangan kemahalan, dari sisi kemahalan barang-barang, kemudian teman-teman akses transportasi dan segala macam itu masih sangat kurang. Jadi ditambah lagi misalnya dengan
eh, dengan masalah kesejahteraan atau dalam hal ini kelancaran mendapatkan kesejahteraan itu juga sangat mengganggu. Nah, mudah-mudahan kami dibantu untuk hal masalah ini. Nah, kemudian juga masalah komunikasi dan pelindungan. Ini yang saya sampaikan bahwa Pak, komunikasi ini sangat penting. Gitu. Mungkin kita sebagai keluarga besar merasakan bahwa Papua Barat itu kendalanya di komunikasi. Dalam hal ini akses untuk bisa berkomunikasi kalau tatap muka luar biasa mahal dibandingkan dengan provinsi yang lain. Nah, ini juga mengganggu. Nah, mungkin kita nanti bisa merasakan bahwa pada saat bertemu itu biasanya tidak sebesar itu masalahnya, gitu. Tidak serumit itu gitu. Tapi karena kita dibatasi oleh kondisi geografis yang memang membatasi kemudahan kita berkomunikasi seperti itu, nanti banyak hal-hal ekses negatif yang diakibatkan dari komunikasi. Nah, kami pernah berdiskusi dengan Telkomsel dan provider yang lain ini bagaimana gitu. Karena kalau kita mengandalkan jalan atau bertemu secara luring itu juga luar biasa mahalnya. Nah, itu saja dengan high cost seperti itu menjadi masalah. Nah, tapi juga daring juga masalah. Nah, jadi bagaimana masalah komunikasi ini bisa dituntaskan? Mungkin ini saya pernah sampaikan kepada Pak Barnabas, mungkin menghidupkan situs situs resmi Dinas Pendidikan atau jadi ada satu pintu berita. Kita juga mengenal ada BBGP, ada BPMP seperti itu, BGP ya maaf. BGP, kemudian ada BPMP, mungkin bisa ada di satu pintu. Jadi, bagaimana kami misalnya menyuarakan masalah-masalah di sekolah, masalah-masalah di daerah, terus mungkin juga kebijakan pemerintah seperti apa. Nah, dengan satu pintu guru-guru yang ada di Papua Barat tidak terlalu banyak dibandingkan guru-guru provinsi lain. Jadi bagaimana kita bisa mesra berkomunikasi kalau misalnya kita tidak memiliki satu rumah yang bisa melancarkan hal itu. Nah, mungkin ini ajuan kami perlu ada situs resmi, apakah itu website atau seperti itu, karena saya pikir komunikasi virtual adalah salah satu solusi yang menjanjikan, yang mungkin bisa rendah cost-nya ya. Seperti itu. Kemudian masalah koordinasi. Nah, mungkin kami merasa seperti ini, Bapak. Kalau kita baca undang-undang, kemudian peraturan pemerintah dan segala macam, itu memang ada pembagian kewenangan. Seperti itu. Tetapi pada kenyataannya, misalnya input SMA adalah output SMP. Input SMP adalah output SD. Jadi sebetulnya meskipun kewenangannya itu masing-masing, tapi sebenarnya ini saling kait-mengkait gitu. Nah, kami SMA saja ini masih merasakan, mungkin teman-teman lain juga bisa cerita bahwa input yang kami terima itu luar biasa dari sisi literasinya, dari sisi calistungnya itu menimbulkan pertanyaan, ini bagaimana SMP-nya, bagaimana SD-nya. Kali kalian tidak tahu, bahkan masih ada ditemukan yang tidak bisa membaca, seperti itu. Nah, ini berarti indikator-indikator keberhasilan di jenjang sebelumnya, ini bagaimana? Pembahasannya seperti apa? Bagaimana kita menemukan angka-angka itu? Bagaimana indikator keberhasilan itu bisa kita baca semua? Berarti kan harus ada pusat data yang bisa kita baca semua, sehingga kita bisa mengukur dan kita bisa mengatakan bahwa, oh iya kita berhasil, oh iya kita belum berhasil, dan apa yang perlu dievaluasi. Nah, kalau misalnya semua masing-masing, walaupun anggaran sebesar apapun, saya pikir masalah koordinasinya akan menjadi bumerang. Gitu. Karena masing-masing akan membaca data dan menentukan berdasarkan kepentingan masing-masing. Seperti itu.
bahwa misalnya guru-guru banyak yang sudah sampai di luar negeri, sudah yang S3 segala macam. Nah, tapi kalau tanpa data itu juga tidak akan bisa optimal. Nah, misalnya saya membaca bahwa dampak dari otonomi khusus itu dan pelimpahan pelimpahan kewenangan dari SMA SMK misalnya ke kabupaten kembali, itu berarti nanti dinas pendidikan Provinsi Papua Barat itu nanti hanya mengelola SMK Taruna Nusantara misalnya, atau saya membacanya seperti itu Bapak, dan SMA kekhususan yang lainnya. Nah, kalau misalnya hanya berpikir ini, lalu bagaimana koordinasinya? Dalam pemikiran saya Pak ya. Sementara kan dalam regulasi Dinas Pendidikan Provinsi memiliki tanggung jawab, bahkan gubernur, Bapak Gubernur memiliki tugas untuk bertanggung jawab terhadap ujungnya dari semuanya. Jadi walaupun misalnya tanggung jawabnya ini, tetapi kualitas atau mutu pendidikan semua jenjang menjadi tanggung jawab pimpinan daerah, dalam hal ini gubernur. Nah, saya melihat ini bagaimana bagaimana koordinasinya. Nah, mungkin saran saya adalah ada satu event di mana kita berembuk semua stakeholder, pemangku kepentingan seperti itu, untuk bisa memikirkan apa saja yang menjadi indikator keberhasilan kita, sehingga dengan dana yang ada kita bisa mencapai hasil yang optimal seperti itu. Nah, contoh misalnya Hardiknas dan HGN. Saya melihat bahwa penyelenggaraan Hardiknas tingkat provinsi dan HGN Hari Guru Nasional tingkat provinsi itu belum mencerminkan belum menyentuh kami seperti itu. Jadi masing-masing saja, mungkin hanya upacara saja seperti itu. Jadi yang tergambar dari segala macam program itu, saya mengajukannya, kami IGI mengajukan bagaimana kalau ini kita bisa melihat ya puncak dari upaya-upaya kita bersama dalam 1 tahun misalnya, atau beberapa tahun itu bisa muncul di Hardiknas, bisa muncul di HGN seperti itu. Dengan apa? Dengan memberikan apresiasi. Nah, seperti itu. Kayak misalnya besok Hardiknas itu, kalau misalnya cuman upacara saja, ya bagaimana kita menjadikan itu menjadi hari bersama kita. Nah, jadi ini ya. Jadi ajuan kami adalah menjadikan Hardiknas setiap 2 Mei itu, apakah pameran pendidikan siswa, unjuk prestasi seperti itu. Itu menjadi hari kita bersama, di mana kita merayakan bersama upaya-upaya yang kita lakukan dalam 1 tahun di belakang. Nah, mungkin seperti itu. Dan HGN itu misalnya ya seluruh pemikiran teman-teman guru seperti itu, semua jenjang itu bisa terfokus di HGN 26 November di dalam skop provinsi. Nah, saya melihat ini masih skop nasional, dan saya pernah menjadi wakil provinsi, Bapak, itu ya penanganannya benar-benar kurang dibandingkan provinsi yang lain, karena saya malu. Nah, mungkin ini adalah jejak digital saya, dan perlu saya sampaikan apa yang saya peroleh di sini, baik dari skop kabupaten, kemudian nasional sampai internasional, bantuan atau dukungan dari pemerintah provinsi itu mau bisa dibilang tidak ada gitu. Jadi kami mencari sendiri. Ini baru saya, Pak. Mungkin teman-teman guru lain juga seperti itu. Jadi perlu ada program-program yang terukur, sistematis seperti itu, di mana nanti teman-teman guru akan bisa kelihatan terukur ya, berapa guru yang berhasil, dan itu merupakan program pemerintah
provinsi. Nah, beban guru-guru Papua Barat semua sama untuk guru-guru seluruh dunia. Jadi kita memiliki tantangan abad 21. Nah, dengan sejumlah masalah-masalah pendidikan, kira-kira beban guru atau tugas kita guru untuk bisa menghantarkan anak-anak bisa fight sebagai insan di abad 21 atau 2045 nanti Indonesia emas, kira-kira bisa atau tidak kalau tanpa dukungan pemerintah? Saya pikir tidak. Ya, jadi memang kami guru perlu dibantu dalam dalam melaksanakan tugasnya. Nah, mahasiswa seperti apa? Apakah siswa yang akan menjaga lingkungannya atau siswa yang bisa bersaing dengan negara lain, provinsi lain seperti itu? Ya, apakah keberhasilan pendidikan di Papua Barat itu adalah membiarkan alam seperti ini, atau kita mau anak-anak kita bisa merubahnya menjadi provinsi industri misalnya? Nah, apakah anak-anak yang kita lahirkan, kita didik itu adalah anak-anak yang bisa menjaga alam atau bahkan perusak? Ya, kita memiliki mimpi di 2045 Indonesia emas. Nah, sementara kita juga melihat bahwa anak-anak kita ini diterpa demam gadget ya. Nah, apakah nanti gadget ini bisa, padahal kan gadget ini tools gitu, tapi ketika gadget ini tidak dimanfaatkan secara arif, maka dia akan menjadi alat yang pemusnah masa depan mereka sendiri. Kita juga memiliki sumber daya alam yang harus dijaga. Nah, apakah anak-anak kita bakal menjaga atau merusak seperti itu? Nah, sebentar. Jaringannya. Jadi, oke. Baik, jadi kami melihat Pak, jadi dari 2017 ini 7 orang dan sekarang sudah 1051, dan ini adalah kiprah kami. Kita sudah bisa kerjasama dengan GTK dari 2017. Ya, mungkin itu adalah kiprah-kiprah kecil kami untuk Papua Barat yang berusaha kami laporkan kepada Bapak, dan kami juga secara rutin melakukan webinar-webinar dan mendatangkan narasumber dari Papua Barat saja gitu. Kami berusaha mengoptimalkan dan semua didukung oleh pemerintah daerah, dan dalam kesempatan kali ini kami menyampaikan terima kasih. Sampai 2023 kami masih didukung, dan mungkin belum banyak yang sudah kami persembahkan untuk Papua Barat, tapi dalam pemikiran kami anak-anak kita itu bukan adalah anak-anak yang harus tangguh, tapi juga bisa berkompetisi di dunia internasional. Metode-metode pembelajaran project based learning, problem based learning diharapkan bisa melahirkan pribadi-pribadi atau anak-anak yang bisa sejajar, bisa berkontribusi ya bagi pembangunan Indonesia maupun bahkan sampai ke internasional. Atau misalnya anak-anak Indonesia yang tanggap terhadap kondisi-kondisi yang darurat seperti yang kita terjadi, apakah corona, apakah bencana seperti itu. Nah, pribadi-pribadi atau anak-anak didik kita tidak akan mungkin bisa lahir ya, bisa terbentuk apabila guru-gurunya tidak tangguh, tidak kritis seperti itu. Maka pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan bahwa IGI Papua Barat siap untuk membantu pemerintah menghasilkan anak-anak yang baik hari ini maupun nanti. Mungkin demikian yang ingin saya sampaikan, Bapak. Selamat Hari Pendidikan Nasional untuk kita semua. Masih sangat banyak ya, PR kita, dan ingin dari hati yang paling dalam kami IGI Papua Barat ingin menyampaikan
Terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat, dan kami ingin menyampaikan pula kami siap untuk menjadi bagian dari program-program pemerintah untuk selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Unila. Ya, baik. Sambutan dan arahan selanjutnya Bapak Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Bapak Haji Abdul Fattah, SPD. Kepada Bapak dengan hormat dipersilahkan. Sebelumnya saya menyampaikan mohon maaf, saya saat ini lagi ada radang tenggorokan. Jadi mungkin suara saya apakah jelas didengar atau tidak? Jelas Bapak suaranya. Iya, nanti kita pakai headset, Pak, untuk bisa. Bisa diterima suara saya? Bisa Pak, bisa Pak, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Indonesia Papua Barat, yaitu Ibu Chandra Sri Wiyanti MPD, beserta seluruh ikatan guru Indonesia Provinsi Papua Barat. Yang saya hormati para pejabat eselon 3 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat yang saat ini telah turut menyertai saya pada Zoom atau silaturahmi atau halal bihalal dengan Ikatan Guru Indonesia Provinsi Papua Barat, yang itu di mana pada saat ini mendampingi saya hadir Bapak Sekretaris, yaitu Bapak Rustam MPD. Kemudian Kabid SMK, yaitu Bapak Dr. Arius Mopu MPD. Yang ketiga, Kabid Pimpinan Ketenagaan Kependidikan dan Tugas Pembantuan, yaitu Ibu Sujanti Gamat, Sarjana Sosial MSc. Tentunya pertama saya menyampaikan puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa, di mana kita masih dapat bersilaturahmi, walaupun kita lewat Zoom meeting ini, lewat Zoom. Saya perlu informasikan bahwa kita agak terlambat melakukan Zoom karena sulitnya kita connect karena apakah itu faktor jaringan atau hal teknis. Namun saya punya HP ini bisa connect, sehingga kami tidak menggunakan sarana lain, tapi menggunakan HP. Jadi mohon maaf Bapak Ibu peserta Zoom, di Dinas Pendidikan ini pakai HP. Barangkali mereka tidak punya laptop lagi. Kita udah berusaha tapi sulit masuk, Bu. Kemudian kami memberikan apresiasi kepada Ikatan Guru Indonesia Provinsi Papua Barat yang sudah bekerja keras untuk mempersiapkan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang insya Allah akan dilaksanakan besok pada tanggal 2 Mei tahun 2023. Saya juga menyampaikan selamat Idul Fitri bagi yang merayakan 1 Syawal 1444 2023 Hijriah. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini Allah memudahkan segala urusan kita dan doa-doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya selesai kita melaksanakan kegiatan atau puasa dan berbagai kegiatan amalia Ramadan. Semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosa kita, dan kita kembali menjadi manusia-manusia yang bertakwa untuk membangun bangsa negara yang kita cintai ini. Bapak Ibu peserta Zoom yang saya hormati, di dalam
penyampaian Ketua Ikatan Guru Indonesia Provinsi Papua Barat, ada beberapa hal yang dapat kami tangkap, yaitu terkait dengan pembinaan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat belum menyentuh ke seluruh daerah di Papua Barat. Ini sesuatu informasi yang sangat bagus yang disampaikan kepada kami. Kemudian masalah pendidikan masih banyak yang perlu dibenahi. Kemudian tahun 2019 alokasi anggaran pendidikan masih kecil. Kemudian pengalihan SMA SMK jika tidak ada komunikasi dapat menimbulkan masalah. Kemudian IGI tidak punya sumber dana yang jelas baik dari APBD maupun APBN. Kemudian program perlu ada perlindungan, yaitu kesejahteraan guru, pentingnya komunikasi, momen Hardiknas, dan ada kegiatan pameran atau lomba, kemudian dari guru nasional. Kemudian bagaimana anak-anak ini ke depan, itu yang saya tangkap. Namun sebelumnya saya memperkenalkan kepada seluruh hadirin bahwa saya ini baru saja menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, di mana saya dilantik pada tanggal 30 April 31 April tahun 2023. Dan saya alhamdulillah sudah melakukan serah terima dan saya sudah mulai mengantor di Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat. Yang selanjutnya saya juga ingin memperkenalkan bahwa saya ini juga punya basic guru sama dengan Bapak Ibu. Saya ini dulu guru di SMP Negeri 2 Manokwari. Saya sempat mengajar di sana kurang lebih 15 tahun. Kemudian tahun 2007 saya pindah ke Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, dan tahun 2010 saya pindah ke Dinas Badan Narkotika, saya pindah ke Badan Narkotika Provinsi Papua Barat, dan kemudian saya pindah ke Dinas Kependudukan Provinsi Papua Barat, kemudian saya pindah lagi ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka bagaimana kita membangun pendidikan di Provinsi Papua Barat ke depan. Tentunya saya beserta teman-teman punya komitmen yang sama dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu kita punya tanggung jawab yang besar Nge-lag ya. Halo. Jaringan mungkin. Sambil menunggu mungkin teman-teman bisa menuliskan pertanyaan atau nanti bisa menyiapkan ya. Menyiapkan pertanyaan untuk bertanya langsung kepada Pak Kadis. Ini sepertinya Manokwari terkendala jaringan. Iya Bu, Manokwari lagi hujan jadi. Oh iya, berapa kali memang saya kalau aku cek ke Manokwari itu. Hujan deras. Iya. Izin Bapak. Ya, bisa disambung lagi Bapak. Kasihan Pak Kadisnya juga radang tenggorok. Saya juga masih baru selesai sembuh. Ya, suaranya belum ada Pak Abdul Fattah, maaf.
Bu. Oh, tidak, minta maaf Bu, suaranya tadi tidak terekam Bu ya? Iya, Bapak-bapak, biasa kendala teknis. Baik, saya ulang lagi. Saya berarti kembali dari awal. Baik, pertama-tama saya menyampaikan mohon maaf, mungkin ini ada kesalahan teknis atau jaringan sehingga di sini hujan deras Tidak Bu. perlu dari awal Bapak, yang ini aja. Tadi hanya pas yang bagian apa ya? Oh, cerita waktu Bapak mengajar di Oh ya, ya. Tadi saya terputus juga ini sampai kan di sana. latar belakang saya guru Bu. Ya tentunya saya sangat memahami bagaimana kondisi guru di lapangan. Kita semua punya komitmen yang sama, bagaimana kita membesarkan pendidikan, bagaimana kita memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara ini, khususnya di Provinsi Papua Barat. Saya mungkin ingin menanggapi sedikit terkait dengan belum maksimalnya pembinaan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat terhadap Ikatan Guru Republik Indonesia di Provinsi Papua Barat. Ini mungkin barangkali Bapak Ibu, saya nanti akan melakukan evaluasi. Kami akan duduk dengan teman-teman, apalagi saya baru saja menjabat belum sampai 1 bulan. Tentunya nanti akan kita diskusikan dengan teman-teman apa yang harus kita lakukan terhadap pengembangan pembinaan terhadap guru-guru yang ada di Provinsi Papua Barat. Izin Bu, saya minum sedikit dulu. Baik, kemudian yang kedua, masalah pendidikan masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan. Memang kita perlu menyadari Bu bahwa kita di Provinsi Papua Barat ini pendidikan belum begitu maksimal. Ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi. Yang pertama kondisi geografis. Kondisi geografis ini sangat mempengaruhi karena di mana ruang gerak daripada guru-guru ini untuk melakukan satu komunikasi ini sangat sulit seperti apa yang kita alami pada saat ini, dan di mana tadi Bu sudah sampaikan bahwa membutuhkan biaya yang lumayan besar. Mungkin barangkali kami dari Dinas Provinsi Papua Barat, jika memang itu masuk pada ranah kami, perlu kami ada satu wadah atau mungkin ada satu kegiatan yang harus kita lakukan. Kita duduk bersama, kita berdiskusi kira-kira apa yang harus kita lakukan. Karena jika kita melakukan Zoom seperti ini, banyak hal yang menjadi hambatan, yaitu penyampaian kadang tidak maksimal, kemudian banyak teman-teman yang tidak bisa memaksimalkan waktu dan kesempatan karena kesibukan. Contoh kami pada saat ini, kami sebentar lagi jam 3 kami harus geladi dalam rangka upacara Hari Pendidikan Nasional 2023. Nah, sehingga kami ini mungkin kurang lebih 15 menit ke depan kami sudah harus bergeser ke halaman kantor gubernur. Kemudian 2019 alokasi anggaran pendidikan masih kecil. Saya secara pribadi saya belum melihat sebesar mana anggaran pendidikan Provinsi Papua Barat yang diperuntukkan khusus untuk anak-anak kita maupun untuk guru-guru, baik untuk menyangkut masalah sarana dan prasarana. Kemudian dengan adanya PP 106, di mana pengalian pendidikan, pengalian SMA, SMK dari provinsi ke kabupaten, ini juga menjadi sesuatu yang harus kita sikapi secara serius. Karena di mana ada beberapa teman-teman barangkali juga tidak menerima sepenuhnya dengan adanya pengalihan guru-guru dari provinsi ke kabupaten. Apalagi ada beberapa guru yang mungkin hak-haknya belum diterima sepenuhnya
ada mungkin yang baru 2 bulan, ada yang baru 1 bulan, bahkan mungkin juga ada yang memang sudah tuntas. Ini juga menjadi satu PR untuk kami di Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, khususnya guru-guru P3K yang hingga saat ini belum tuntas penyelesaian pembayaran hak-hak mereka. Karena ini masih menunggu regulasi dari pusat, sehingga daerah belum berani untuk merealisasi daripada pembayaran hak-hak daripada guru-guru P3K. Ini mohon dukungan daripada Bapak Ibu semuanya, mohon doanya, karena kami di provinsi sudah melakukan berbagai upaya. Kami selalu berkomunikasi dengan Kantrek maupun BKN pusat untuk menanyakan bagaimana nasib guru-guru P3K yang ada di daerah. Kemudian yang berikut, ini IGI tidak mempunyai sumber dana yang jelas baik dari APBD maupun APBN. Mudah-mudahan begini Bu, saya nanti akan tanya kepada teman-teman, jika memang dimungkinkan kami bisa memberikan bantuan dukungan anggaran kepada Ikatan Guru Indonesia, nanti kita coba kita alokasikan. Mudah-mudahan di aplikasi itu bisa menerima, karena biasa di SIPD ini sering kami programkan, tetapi biasanya di sistem itu tidak bisa menerima. Kemudian ada beberapa program yang perlu yang didukung oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, itu terkait kesejahteraan guru. Tidak ada kesejahteraan atau masih rendah. Memang Bu, kita sadari, karena kebetulan istri saya juga guru, sering juga curhat sama saya, guru saya ngajar di SMA 2, Pak, kok Bapak di kantor, Bapak punya tunjangan penghasilan, kok jauh sekali dengan kita. Ya, saya bilang, ya kita berdoa saja, mudah-mudahan pimpinan bisa melihat itu, kita bisa mengalokasikan supaya ke depan ini guru juga bisa sejahtera. Apa yang menjadi keluhan Bapak Ibu semua nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan, dalam hal ini Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat. Kemudian komunikasi ini sangat dibutuhkan Ibu. Sebaik apapun program kita, secanggih apapun yang alat yang kita gunakan, kalau komunikasi kita itu kurang, itu berarti besar peluang kita untuk menghadapi berbagai kendala. Walaupun program kita tidak sebagus yang kita harapkan, namun kalau komunikasi ini berjalan secara baik, insya Allah tingkat keberhasilan kita itu jauh lebih maksimal. Kemudian momen Hardiknas ini, harapan dari IGI perlu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan motivasi kepada masyarakat luas, khususnya anak-anak kita, anak-anak pelajar. Ini memang saya sudah bicara dengan teman-teman, bagaimana kalau tahun ini kita buat kegiatan lomba. Namun karena waktu yang sangat mepet, kemudian ini juga tidak dialokasikan di dalam anggaran, karena selama ini kegiatan ini pada masa pandemi ini kan tidak terlaksana, tidak dilaksanakan. Kami berharap kegiatan Hardiknas ini melekat di instansi lain. Setelah kita lacak, kita cek, ternyata tidak ada. Namun karena semangat Hardiknas, semangat teman-teman di Dinas Pendidikan, kami tetap melaksanakan kegiatan kegiatan upacara Pendidikan Nasional tahun 2023. Tetapi kita harus tetap semangat. Kemudian apa yang disampaikan Ibu, apakah ke depan ini anak-anak yang kita didik akan lahir anak-anak menjadi harapan bangsa dan negara? Tentunya kita harus optimis Bapak Ibu. Mudah-mudahan saja anak yang kita didik, anak yang kita besarkan dari kecil sampai ke perguruan tinggi bisa memberikan satu kontribusi kepada bangsa dan negara, khususnya Provinsi Papua Barat, bisa bersaing
baik di kancah di level daerah maupun sampai ke level internasional. Harapan kita akan terlahir anak-anak yang bisa bersaing di level nasional, yang bisa jadi pemimpin-pemimpin nasional yang akan membanggakan masyarakat Provinsi Papua Barat. Ini terbukti dengan keberadaan Bapak Komjen Pol dan Angus Paulus Waterpau MSc. Ini satu motivasi yang besar kita untuk Provinsi Papua Barat. Ini adalah salah satu putra Papua yang terbaik, di mana beliau bisa menyandang pendidikan bintang 3. Kemudian ada beberapa putra daerah dari Angkatan Darat juga bisa meraih predikat bintang 3. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan akan lahir anak-anak Papua yang sama dengan Gubernur Provinsi Papua Barat. Berhubung karena suara saya Ibu tidak mendukung untuk saya berbicara lebih banyak, mungkin kita diskusi saja Bu, apa yang kira-kira bisa kami sampaikan. Kebetulan saya didampingi oleh 3 kabit saya, ada sekretaris saya, nanti kita akan diskusi. Itu mungkin yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, di dalam penyampaian saya mungkin tidak jelas. Itulah kondisi saya saat ini, kondisi yang lagi tidak prima. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Ada soal sekali. Terima kasih kepada Bapak atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik. Cara selanjutnya, Bu Mila, diskusi dulu sebentar. Sebelum ditutup, mungkin izin Bapak, di kolom chat ada yang bertanya terkait ini Pak, tentang untuk P3K, ini prosesnya sudah sampai di mana? Karena masih ada beberapa teman-teman guru yang belum mendapatkan haknya. Mungkin boleh mungkin itu yang perlu diklarifikasi mungkin Pak. Kalau tidak Bapak mungkin bisa diwakili oleh Pak Rustam mungkin atau yang lainnya. Baik. Yang ada di kolom chat Bapak, dari Ibu Wina. Dari 4 kementerian, Kemendikbud, Kemendagri, Kemenkeu, dan BKN. Itu yang pertanyaan. Coba lihat. Lihat pertanyaan. Ini. Ya baca. Baca dulu. Maaf, mungkin bisa simulasi untuk kami P3K proses sampai mana karena sampai saat ini. Yaitu Sebenarnya Ya, mungkin satu pertanyaan saja Bapak, karena Bapak harus bergeser ke ini ya Pak ya, ke lapangan untuk. mungkin bagi Bu saya bisa saya jawab sedikit. Iya. P3K ini hasil Zoom meeting dengan pada tanggal 30 Maret 2023 itu Bu. Itu di mana yang hadir pada Zoom meeting itu dari Depdagri, kemudian dari BKN, dari Kemenkeu, kemudian dari Kementerian Pendidikan, kemudian dari Menpan RB, kemudian dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat. Kesimpulan dalam Zoom meeting itu Ibu, yang pertama bahwa dari Kemenkeu yang mengurusi dana otsus itu menyampaikan bahwa sebenarnya
dana otsus ini bisa digunakan untuk membayar guru-guru P3K. Kemudian dari Kemenkeu yang menangani dana DAU itu menyampaikan bahwa sesungguhnya anggaran pendidikan untuk P3K ini sudah di-drop ke masing-masing daerah sebesar 50%. Namun daerah ini belum berani untuk merealisasi karena menunggu regulasi yang akan dikeluarkan dari pusat, yaitu surat edaran dari Menpan RB. Kami selalu berkomunikasi dari pihak terkait, baik itu dari Kanrek maupun dari BKN maupun dari Kementerian Pendidikan, itu kami selalu membangun komunikasi, tetapi belum membuahkan hasil yang maksimal. Kemarin yang menangani P3K ini mau ketemu dengan saya, cuma karena kemarin saya ada kesibukan sehingga tidak akan ketemu. Tetapi saya nanti akan informasikan kepada Ketua IG terkait dengan perkembangan P3K. Saya mudah-mudahan 1 hari 2 ke depan ini saya akan sampaikan ke Ibu bagaimana perkembangan. Mungkin bila perlu saya menyampaikan hasil rekaman Zoom meeting dengan pemerintah pusat dengan kami di provinsi, supaya bisa ada kejelasan bahwa kebuntuan ini ada di mana. Karena hampir sebagian berpikir ini kami dari provinsi yang barangkali tidak maksimal untuk melakukan langkah-langkah penanganan. Tetapi sesungguhnya itu kendalanya ada di pusat karena menunggu regulasi untuk dilakukan tindak lanjut. Mungkin itu Bu, sekedar penyampaian singkat dari saya. Baik, demikian Bu Wina penyampaian. Nah, itu mungkin membuktikan Bapak ya bahwa dengan komunikasi yang lancar itu dugaan-dugaan atau kalau kita bilangnya husnuzon ya. Jadi pikiran-pikiran yang tidak tepat kepada pemerintah itu akan bisa hilang dengan adanya komunikasi. Mungkin izin Bapak untuk seterusnya apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin hal-hal yang mengganjal di hati teman-teman yang lewat saya, mungkin nanti boleh saya teruskan kepada Bapak, supaya nanti bisa saya teruskan kepada teman-teman semua. Mungkin itu yang ingin diharapkan sebenarnya, kalau kita komunikasinya enak, ada jawaban secara cepat dan paling tidak bersabar untuk sampai kapan, itu penting. Nah, selama ini tuh karena tidak ada jawaban, akhirnya muncul dugaan. Nah, itu yang sebenarnya mengganggu kinerja kami. Baik, saya pikir teman-teman cukup ya untuk kali ini karena saya lihat Bapak juga harus bergeser ke kegiatan yang lainnya. Alhamdulillah 2 jam walaupun ada kendala-kendala teknis, tapi overall kita tercapai ya langkah pertama kita, dan kami harapkan ini menjadi awal yang baik untuk kerja kolaborasi kita ke depannya. Terima kasih Bapak atas kehadirannya, kemudian Pak Rustam dan jajaran Dinas Pendidikan juga yang ikut membantu walaupun pakai HP, tapi keren Pak, keterimanya juga tidak mengurangi kalau kita menggunakan perangkat yang lain. Ini membuktikan bahwa dengan menggunakan teknologi tidak menghalangi kita untuk bisa terbuka komunikasi apapun yang ingin disampaikan. Mungkin begitu, kita tutup saja ya Ibu Mila. Sudah ketemu. Bu Mila. Ya, baik. Ditutup saya ya. Ya. Baik, hadirin yang kita hormat, kita tutup acara pada kesempatan ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak, terima kasih. Pak Abdul Fattah, Pak Rustam. Ya. Salam untuk semua teman-teman. Ya, selamat Hari Pendidikan Nasional. Ya. Ya.
Terima kasih. Terima kasih. Iya. Iya. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya tadi seperti yang tadi disampaikan, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan nanti bisa melalui saya. Nanti kita akan terus kepada Bapak. Baik, izin kita akan tutup roomnya. Silakan Bapak melanjutkan. Semoga sehat selalu ya Pak. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dia di Facebook, Arman Amsel tahu.